Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pembahasan soal PTS minggu kemarin Bahasa Indonesia kelas 3. Nah, siapkan dulu buku modul, buku tulis, dan alat tulisnya. Sebelumnya, mari kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan materi dan ini soal-soalnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, matahari bersinar terang. Udara terasa panas, suhu udara tinggi. Kulit terasa bakar karena cahaya matahari. Nah, keadaan cuaca saat itu adalah apa? Ya, saat itu udaranya sangat panas. Jawabannya C. Yang kedua, keadaan udara pada suatu wilayah tertentu disebut apa? Keadaan udara pada suatu wilayah disebut, ya, jawabannya A. Cuaca. Nomor 3, berikut ini yang merupakan simbol akan cuaca cerah dan berawan. Gambarnya yang mana? Yang cuacanya cerah dan berawan. Ya, jawabannya B. Yang keempat, contoh kata umum di bawah ini adalah kata umum yang artinya satu kata tapi maknanya banyak, yaitu jawabannya ya A. Melihat. Nomor 5, mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, memanggul adalah bagian dari kata umum. Nah, kata umumnya itu apa dari kata-kata khusus ini? Ya, jawabannya adalah A. Membawa. Nomor 6. Di sini ada bacaan ya anak-anak. Ya. Bacaannya, Semarang adalah kota yang dipenuhi dengan padat penduduk, termasuk kendaraan juga, yang mengakibatkan suhu udara di Semarang semakin panas karena banyaknya kendaraan. Suhu udara di Semarang biasanya dipengaruhi oleh padat kendaraan, lamanya penyinaran sinar matahari karena terletak di tengah-tengah kota, dan sudut datangnya sinar matahari. Karena itulah suhu di kota Semarang menjadi panas. Nah, pertanyaannya, suhu udara di kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini, kecuali itu berarti yang salah. Yang mana? Ya, jawabannya A. Individu. Nomor 7, ada bacaan lagi untuk soal nomor 7 dan 8. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan berguna sebagai sumber energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga membutuhkan minum. Tanpa makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Informasi apa yang diperoleh dari teks di atas? Informasinya apa dari teks di atas itu? Ya, jawabannya B. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Nomor 8. Tadi soalnya untuk nomor 7 dan 8. Nomor 8. Pada bacaan di atas, makanan sebagai sumber energi digunakan untuk apa? Ya, jawabannya B. Melakukan berbagai kegiatan. Nomor 9. Di sini ada bacaan lagi nomor 9, 10, dan 11. Di antaranya, energi listrik yang ada di rumah-rumah berasal dari pembangkit. Pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Namun ada juga stasiun pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif. Contohnya, energi air, angin, dan matahari. Untuk menghasilkan energi listrik diperlukan biaya yang mahal. Oleh karena itu, kita sebagai pemakai energi listrik dibebani biaya. Besarnya tagihan listrik berdasarkan banyak atau sedikitnya energi listrik yang kita gunakan. Pertanyaannya, energi yang dihasilkan oleh aliran air adalah apa tadi? Ya, jawabannya B. Energi listrik. Nomor 10.
Informasi dari bacaan nomor 9 di atas tadi yaitu apa? Informasinya apa di atas? Tentang apa? Ya, tentang jawabannya A. Energi listrik yang ada di rumah-rumah berasal dari pembangkit. Kok jawabannya ini, Us? Karena informasi biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sudah Usara jelaskan di awal paragraf atau yang disebut dengan kalimat induktif, di akhir paragraf atau disebut dengan kalimat induktif atau campuran deduktif dan induktif. Tuh. Nomor 11. Bahan bakar yang digunakan pembangkit listrik pada bacaan nomor 9 adalah bahan bakarnya apa? Ya, jawabannya B. Minyak gas, gas alam, dan batu. Jawabannya A. Air dan angin. Nah, nomor 12 di sini ada bacaan lagi untuk soal nomor 12, 13, dan 14. 3 soal. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Pertanyaannya, gagasan pokok yang ada di dalam bacaan tersebut, gagasan pokok, biasanya terletak di awal bisa, di akhir bisa, atau di awal dan di akhir. Ya. Jawabannya apa gagasan pokok dalam bacaan di atas? Ya, yaitu A. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nomor 13. Pada paragraf nomor 12, contoh bahan yang digunakan untuk membuat biogas. Tadi bahannya apa? Ya, jawabannya A. Kotoran hewan. Nomor 14, pada paragraf nomor 12 tadi yang ada bacaannya, selain digunakan untuk membuat biogas, salah satu kegunaan kotoran sapi yang lain. Tadi apa? Ya, yaitu pupuk. Jawabannya C. Nomor 15. Komponen yang ada mengubah energi listrik menjadi gerak adalah apa? Komponen yang ada mengubah energi listrik menjadi gerak adalah motor listrik. Energi listrik menjadi gerak. Jawabannya B, motor listrik. Yang ke-16. Di sini ada bacaan. Bacaannya yaitu kacang kedelai merupakan salah satu jenis kacang yang paling populer di dunia. Tidak hanya dijadikan tempe atau tahu, kacang kedelai juga bisa menjadi minuman. Minuman susu yang menggugah selera dan menjaga kesehatan. Nah, kacang kedelai ini dipercaya juga mengandung antioksida yang tinggi untuk menangkal serangan penyakit dan radikal bebas pemicu zat kanker. Nah, umumnya mengolah kacang kedelai juga tidak terlalu sulit. Anda hanya diharuskan mencuci hingga bersih dan merendam dengan air beberapa jam agar kacang kedelai mekar dan lebih mudah dikupas atau diolah. Kalimat utama pertanyaannya. Kalimat utama teks di atas adalah sama seperti gagasan pokok. Kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir. Nah, kalimat utamanya yang mana, anak-anak? Ya, jawabannya A. Kacang kedelai merupakan salah satu jenis kacang yang paling populer di dunia. Nomor 17. Kandungan yang terdapat pada kacang kedelai tadi, kandungannya apa di bacaannya? Ya, jawabannya C. Mengandung antioksidan. Nomor 18. Telepon adalah alat untuk apa? Ya, untuk komunikasi, untuk bercakap-cakap. Jawabannya B. Nomor 19. Bagian surat paling atas, namanya apa yang paling atas? Ya, yaitu kepala surat. Jawabannya A. Nomor 20.
Di bawah ini ada contoh surat. Ingat, kalau surat pribadi pasti lebih lengkap bagian-bagiannya, ada kepala surat, ada tanggalnya, ada nomornya. Tapi di sini contoh suratnya langsung dengan kata-kata halo kawan. Selepas sekolah tadi aku bermaksud mau ke rumahmu. Itu artinya surat apa ya anak-anak? Iya, surat pribadi. Jawabannya B. Nah, sekian dari Ustada penjelasan materi soal PTS yang minggu lalu. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa japri ke Ustada via WA. Mohon maaf apabila Ustada punya salah-salah kata, dan apabila ada yang kurang paham, bisa langsung hubungi. Ustada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.